Terima kasih Bapa, kalau sungguh pada pagi hari ini kami boleh merasakan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang memuji, menyembah. Karena kami tahu hanya Engkaulah Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya Engkaulah Allah ya Tuhan yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan. Engkaulah segalanya ya Tuhan yang kami miliki. Bapak terima kasih Tuhan. Kalau saat ini ya Bapak adalah waktu-waktu di mana kami Kau berikan kesempatan untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu ya Bapak. Tuhan kuasai setiap hati pikiran kami ya Bapak. Fokus kami ya Tuhan. Kau boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Berikan kami hati hamba. Berikan kami mata yang memandang hanya kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Kau yang memberikan hati yang terbuka untuk boleh. Biarkan firman itu ya Tuhan memasuki setiap hati kami. Bapa ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan atas setiap kami. Dan kami siap untuk menyambut berkat firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara yang sangat dikasih oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan Bapak Saudara. Kita bersyukur Saudara kalau di dalam bulan ini Saudara Tuhan menuntun setiap kita untuk kita boleh memiliki satu tuntunan Tuhan melalui sebuah tema yang baru Saudara ya. God Disciples. Murid Tuhan Saudara ya. Tentu saja Saudara, kita semua yang ada di sini adalah murid-murid Tuhan. Yang percaya kita adalah murid Tuhan katakan amin. Kalau kita belum merasa bahwa kita murid Tuhan Saudara, artinya kita harus membuka pikiran setiap hati kita Saudara. Kalau kita dikatakan kita adalah pengikut Kristus Saudara, Tuhan mau bukan hanya sebagai seorang pengikut, tetapi sebagai seorang murid. Amin Saudara. Kalau kita melihat Saudara di dalam perjalanan daripada pada saat Tuhan Yesus melayani di dunia Saudara ya. Tuhan Yesus memiliki banyak pengikut Saudara ya. Tetapi Tuhan Yesus mengkhususkan kepada sebagian orang yang dia tunjuk, yang dia pilih sebagai muridnya Saudara. Karena apa Saudara? Karena pada saat kita menjadi murid Saudara, Tuhan akan memfokuskan setiap daripada apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui kehidupan kita Saudara. Amin. Artinya bukan pengikut yang Tuhan akan pakai lebih, tapi murid yang Tuhan akan pakai lebih. Amin Saudara. Di dalam perjalanan Tuhan Yesus, dia memanggil ke-12 rasul Saudara ya, ke-12 muridnya Saudara. Di mana pada saat itu Saudara, pada saat ada 2 orang muridnya yang sedang menjala ikan Saudara ya. Tuhan Yesus katakan demikian, ikutlah aku akan kau jadikan penjala manusia Saudara. Tuhan Yesus pada saat dia berkata tidak serta-merta kemudian muridnya yang adalah nelayan, kemudian akhirnya menjadi penjala manusia Saudara. Tetapi semuanya itu adalah sesuatu proses yang akan nanti dijalani. Pada saat kita mau untuk kita menerima panggilan Tuhan, maka sungguh apa yang Tuhan mau untuk terjadi dalam kehidupan kita itu akan digenapi. Amin Saudara. Dan Tuhan tidak memandang Saudara,
Kalau pada saat Tuhan menunjuk setiap kita sebagai murid, Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Status sosial, pendidikan kita, saudara. Apakah kita kaya atau miskin, apakah kita layak atau tidak, saudara. Tuhan tidak pandang semuanya itu. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Pada saat Tuhan memanggil setiap kita, apakah kita meresponi panggilan Tuhan atau enggak, saudara? Saudaraku, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara ya? Itu kemudian yang kemudian menginspirasi Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus di dalam pelayanannya, saudara. Dia juga kemudian menjadi murid dan kemudian memuridkan, saudara. Kita tahu di Alkitab, saudara, salah satu murid daripada Rasul Paulus, yaitu yang namanya Timotius, saudara. Seorang yang masih muda, tetapi Rasul Paulus menunjuk dia untuk mengembalakan jemaat di Efesus, saudara. Ada banyak kesulitan, ada banyak hal-hal yang dihadapi, saudara. Dan pada saat dia agak minder, saudara, Rasul Paulus kuatkan demikian, saudara. Janganlah engkau menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan dalam setiap tingkah lakumu, dalam setiap apapun yang kau lakukan. Saudara, bukan perkara kita layak atau tidak. Bukan perkara kita muda atau tua, saudara. Bukan perkara kita ini berpendidikan tinggi atau tidak, saudara. Tetapi yang Tuhan lihat lagi-lagi adalah masalah apa, saudara? Hati. Hati, saudara. Kalau kita mau meresponi panggilan Tuhan, tentu apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan itu akan Tuhan genapi, saudara. Ya. Saudaraku, ada sesuatu yang ingin saya bagikan, saudara, terkait dengan masalah pemuridan nih, saudara ya. Kalau kita mengerti daripada apa yang Tuhan rencanakan pada saat Tuhan Yesus datang, kemudian Tuhan Yesus kembali ke surga, saudara. Ternyata yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan adalah bukan hanya gereja atau setiap orang-orang percaya itu mencari jiwa-jiwa, saudara. Mencari jiwa-jiwa, yes. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tetapi yang Tuhan mau adalah setiap daripada orang-orang yang percaya kepadanya menjadi murid, saudara. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak gereja bertumbuh secara kuantitas, saudara. Mungkin gerejanya besar. Ada banyak jiwa-jiwa di sana, saudara. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah gereja itu mempunyai satu proses pemuridan di dalamnya, saudara? Pada saat gereja itu bertumbuh sedemikian besar, kemudian masalah yang besar itu terjadi, saudara. Apakah tidak mungkin bahwa gereja itu kemudian akan menjadi kosong, jemaatnya kabur semua? Mungkin enggak, saudara? Tetapi yang bertahan di gereja itu, saudara, yang adalah sebagai murid, saudara, tentu saja dia akan menjadi kuat. Dia akan tetap bertahan. Apapun yang terjadi, seorang murid akan tetap ada di dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita tidak berbicara mengenai kuantitas. Jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan, puji Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan berbicara mengenai kualitas, yaitu seberapa banyak di gereja itu yang menjadi murid, saudara. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi murid? Apakah kita sudah dimuridkan, saudara? Itu pertanyaannya. Yang Tuhan mau adalah, saudara, satu pemuridan yang ada di gereja adalah sebagai sebuah culture dan juga kalau bahasa Indonesia budaya, saudara, yaitu sesuatu yang kemudian menjadi cara hidup jemaat. Dan itu adalah sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun, saudara, secara generasi kepada generasi. Jadi pemuridan itu tidak akan pernah terputus, saudara. Dan kalau itu belum kita lakukan, ya, entah itu di gereja, entah itu di life yang ada, entah itu di keluarga-keluarga kita, saudara, lakukan pemuridan itu, saudara. Lakukan pemuridan, saudara. Karena itulah isi hati Tuhan, saudara. Dan Tuhan mau untuk setiap kita melakukannya bersama-sama. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Setelah kita tahu, saudara, ya, itu adalah isi hati Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang seharusnya menjadi budaya di gereja. Bahwa pemuridan itu harus dilakukan oleh semua daripada anggota jemaat gereja. Kita harus dimuridkan. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ, saudara. Tetapi yang Tuhan mau, Tuhan berkata bahwa ajarkanlah, artinya apa, saudara? Saudara setelah menjadi murid, saudara kemudian menjadi pemurid yang kemudian saudara akan mengajarkan ajaran Tuhan Yesus kepada murid yang lain, saudara.
Artinya kita semua goalnya bukan hanya sebagai murid, tetapi sebagai pemurid. Yang mengerti katakan amin, saudara. Mari kita lihat saudara di dalam tema kita God's Disciple, saudara ya. Mari kita lihat mengenai apa itu murid. Ya. Di dalam kata Yunani, disciple itu yang artinya koinomatetes, saudara. Seorang siswa atau anak didik dari seorang guru, saudara. Dan kata latinnya adalah discipulus, yang berarti seorang learner atau pembelajar. Murid adalah seorang yang belajar dari seorang guru. Saya sangat merasa bahwa ada satu nilai, saudara ya, di sekolah anak saya yang katanya pembelajar secara terus-menerus, saudara. Artinya kalau proses belajar itu adalah tidak berhenti. Pada saat kita sudah mencapai usia tertentu, kemudian kita stop belajar, saudara. Tetapi proses belajar itu adalah terus-menerus sampai kemudian kita mengakhiri kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Jadi saudara, pada saat kita berkata bahwa kita adalah murid, ya, kita tahu bahwa kita itu ada satu guru yang agung. Namanya siapa, saudara? Tuhan Yesus, saudara. Dan kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita belum melakukan ajaran Tuhan Yesus, apakah kita layak untuk disebut murid? Tidak, saudara. Perjanjian baru mencatat ada banyak pengikut Yesus selama pelayanannya, tetapi hanya beberapa yang dijadikan Tuhan Yesus sebagai murid, saudara ya. Dan saudara, sebagai seorang murid itu adalah bukan sesuatu hal yang biasa-biasa, saudara. Tetapi seorang murid itu mengemban sebuah misi, saudara. Katakan sama-sama sebuah misi. Dan menjadi murid Kristus itu adalah perintah dan juga kehendak Tuhan, saudara. Lalu kemudian kita mau tahu, saudara ya, apa sebetulnya misi Tuhan ya bagi kita semua untuk kita lakukan, saudara ya. Di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Tuhan mau untuk setiap kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita menerima keselamatan, kita belajar banyak hal, kita bertumbuh dalam Tuhan, kita mengalami kebebasan secara rohani, tetapi apakah kemudian hanya berhenti sampai diri kita, saudara? Enggak, saudara. Tetapi yang kita harus perhatikan adalah, Tuhan perintahkan untuk setiap kita, untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Tuhan punya tujuan, bukan hanya diri kita, tetapi juga Tuhan melihat bahwa ada banyak orang lain yang perlu kita lakukan. Sesuatu yang merupakan pelayanan kita bagi mereka, saudara. Itu yang harus kita lakukan, saudara. A.W. Tozer, saudara, seorang American Christian pastor dan juga author dan magazine editor dan spiritual mentor, saudara. Dalam bukunya Discipleship atau Kemuridan berkata demikian, saudara. Murid adalah seorang pembelajar. Dan di mana murid adalah mengikuti ajaran sang guru dan kemudian menyebarkannya. Kalau itu hanya sebatas murid, saudara. Tetapi kalau kita berbicara mengenai murid Tuhan Yesus, maka yang harus dilakukan adalah menjadi pengikut, pergi kemana dia memimpin, melakukan apa yang dia perintahkan, tak peduli harga atau nilai atau resiko yang harus ditanggung, saudara. Karena pada saat kita sudah berkomitmen kita sebagai seorang murid, itu pasti ada harganya. Amin, saudara. Kalau kita mau belajar, saudara, kita tahu bahwa apa yang kita akan pelajari itu pasti akan menemui kesulitan. Pasti akan menemui sesuatu yang kemudian kita nggak ngerti, kita nggak bisa. Yang membuat kita putus asa, saudara. Yang membuat kita mentok. Tetapi saudara, itu adalah sesuatu yang harus murid hadapi, saudara. Bukankah kita pada saat kita belajar di sekolah, saudara, ada banyak hal-hal yang kita tidak ngerti, saudara. Tetapi pada saat kita mau belajar, kita terus belajar, kita mau bisa, akhirnya kita lulus kan? Amin, saudara. Menjadi murid adalah menyangkut sebagai penyerahan diri secara total kepada Kristus, saudara. Jadi kalau kita belum menyerahkan diri secara total kehidupan kita kepada Kristus, kita bukanlah murid Kristus. Serahkan kehidupan saudara, bukan hanya sebagian saudara, tetapi secara total yang Tuhan mau. Kita mau serahkan kepada Dia, saudara. Di dalam Roma
8 saudara, ayat 29 saudara ya. Firman Tuhan berkata begini saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pada saat kita menjadi murid Kristus, yang Tuhan mau ya adalah kita menjadi serupa dengan Dia, saudara. Menjadi serupa dengan Dia dalam hal apa, saudara? Di dalam hal karakter, di dalam hal apa yang Tuhan kerjakan, di dalam apa yang menjadi isi hati Tuhan, di dalam apa yang menjadi kerinduan Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara ya. Saudaraku, jadi pada saat kita mengambil satu keputusan, kita mau menjadi seorang murid, saudara ya. Tentu saja saudara, kita harus tahu ya. Tujuan akhirnya adalah kemudian kita sama seperti guru kita. Kalau kita katakan tadi bersama-sama guru kita yang agung adalah Tuhan Yesus, berarti tujuan akhir kita adalah menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Apakah kemudian bisa instan? Tentu saja enggak, saudara ya. Kita perlu proses, saudara ya. Tetapi masalahnya adalah apakah di dalam perjalanan kehidupan kita tetap terus setia, kita terus taat, kita mau terus mau untuk mengikuti Tuhan atau enggak, saudara? Kalau kita tetap terus setia, tetap terus taat, kita terus mengikut Tuhan, saudara, maka kesempurnaan itu, serupa dengan Kristus itu, pasti akan Tuhan berikan bagi setiap kita, saudara. Karena itu bukan domain kita, saudara, tetapi itu kuasa dari Roh Kudus yang akan mengerjakannya dalam hidup kita, saudara. Asal kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Dia, saudara. Amin. Saudara, saya mau coba kupas, saudara ya, mengenai apa itu arti menjadi murid, saudara ya. Apa itu arti menjadi murid? Yang pertama, saudara, menjadi murid artinya adalah seorang yang memiliki panutan seorang guru. Panutan seorang guru. Kalau kita tidak bisa menjadikan guru kita sebagai panutan, artinya kita bukan murid yang benar, saudara. Kalau murid yang benar, kita tahu bahwa guru itu adalah panutan kita. Artinya bukan guru itu nggak bisa salah, saudara ya. Tetapi guru itu adalah sesuatu yang pada saat dia lakukan, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, itu yang kita kemudian tiru. Kita kemudian lakukan demikian, saudara. Dan Kristus yang menjadi pegangan dan tolak ukur kehidupan kita, saudara. Kalau saudara melakukan segala hal dalam kehidupan saudara, tolak ukurnya adalah Kristus. Apakah kemudian pada saat kita melakukan sesuatu, apakah itu sesuai dengan apa yang Kristus mau? Apakah itu sesuai dengan hati Tuhan? Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara? Tentu saja, saudara, kalau kita berbicara mengenai submission, saudara, penyerahan secara total kehidupan kita, saudara ya. Tentu apa yang kemudian guru kita lakukan, saudara, dan guru kita perintahkan, kita akan ikuti. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, adalah mau diajar dan dididik, saudara. Nah, ada perbedaan, saudara, antara mendidik dan mengajar. Kalau kita mendidik, ya, itu bobotnya adalah pembentukan sikap mental kepribadian, saudara. Ada satu karakter yang kemudian ditempa, ada satu karakter yang kemudian terus diperbaharui dan diubahkan, saudara. Tetapi kalau halnya mengajar, itu adalah mengenai penguasaan pengetahuan, keterampilan, ya, atau keahlian tertentu, saudara. Saudara, masalahnya adalah, saudara, kalau kita berbicara pada saat kemudian kita dididik, saudara ya, untuk menjadi lebih baik, saudara. Apakah kemudian kehidupan kita sudah berubah? Mari kita cek bersama-sama, saudara. Kehidupan kita yang dahulu dan kehidupan kita yang sekarang. Apakah pada saat kita dididik atau kita di dalam Tuhan, kita sebagai murid Tuhan, apakah karakter kita menjadi lebih baik? Apakah karakter kita kemudian mencerminkan Kristus di dalamnya? Dan kalau belum, saudara, ayo, saudara, kita sama-sama belajar, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, harus melalui suatu proses, saudara. Menjadi murid berarti berada dalam satu proses yang panjang sampai akhirnya mencapai sasaran dan tujuannya, saudara. Tentu saja, saudara, pada saat proses itu dilakukan,
kita merasakan bahwa ada banyak hal-hal yang nggak enak saudara ya. Tetapi kalau kita mau terus dianggap sebagai murid, kita mau melakukannya sebagai murid saudara. Proses itu harus tetap kita jalani, enak nggak enak, susah atau gampang. Ya, terus kemudian apakah itu sukar ya atau mudah saudara. Saudara, itu hal-hal yang harus kita kerjakan saudara. Hal-hal yang harus kita lakukan saudara. Kalau kita mengerti bahwa ada satu proses yang kita jalani. Tetapi jangan takut saudara. Jangan takut dan jangan khawatir. Kalau proses itu sudah kita lewati saudara. Ujungnya adalah sesuatu yang bernilai saudara. Amin. Kalau Tuhan mau melihat kita melewati satu proses demi proses saudara. Tuhan tahu setiap tujuan daripada goalnya itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Ya. Dan bukan hanya bernilai secara apa yang kasat mata, tetapi bernilai secara kekekalan. Amin, saudara. Lalu kemudian, saudara, apalagi saudara? Yang keempat adalah target menjadi seperti gurunya. Menjadi guru, seperti guru adalah artinya serupa dengan Kristus. Dan itu semua terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Kalau Tuhan Yesus mempunyai hati untuk jiwa-jiwa, kita pun memiliki hati untuk jiwa-jiwa. Kalau Tuhan memandang bahwa setiap jiwa-jiwa itu berharga, berarti kita juga harus memandang bahwa setiap jiwa-jiwa itu berharga. Kalau Tuhan punya belas kasihan bagi orang-orang, saudara, kita juga harus punya belas kasihan untuk orang-orang, saudara. Kalau Tuhan hidup, ya dikatakan bahwa tidak ada satupun ya kesalahan di dalam dirinya. Kita mau belajar, walaupun kita secara manusia kita lemah saudara, kita banyak kekurangan. Tetapi masalahnya adalah bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang akan memampukan kita. Pilihannya adalah saudara mau memilih Tuhan atau memilih hidup secara jasmani saudara. Dan itu biasanya bertolak belakang saudara. Kalau kita mau memilih ya guru kita, ya tentu saja Tuhan akan terus memproses kita untuk kemudian menjadi serupa dengan Dia. Kemudian yang kelima adalah murid yang memuridkan, saudara. Saya ingin bacakan, saudara. Ya, ini adalah pesan daripada Rasul Paulus, saudara, dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ada sesuatu tongkat estafet yang kemudian pada saat kita telah belajar sebagai seorang murid, kemudian kita dididik sebagai pemurid, dipersiapkan sebagai seorang pemimpin, kemudian kita pun harus melakukan hal yang sama untuk kemudian kita mau memuridkan, mau mempersiapkan orang lain sebagai pemurid, dan kemudian supaya orang itu dapat memuridkan kembali. Amin, saudara. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Dan saudara, di dalam kita memuridkan, saudara, itu ada satu hal yang kemudian akan mempercepat proses pertumbuhan kerohanian kita. Kita tentu ingat saudara ya, ada ayat firman Tuhan yang berkata, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Pada saat kita berproses, pada saat kita sama-sama melakukan apa yang namanya pemuridan saudara. Pada saat seorang pemurid mempunyai seorang murid dan murid mempunyai seorang pemurid saudara. Itu semuanya belajar bersama-sama saudara. Yang satu belajar mengenai kerendahan hati, yang satu belajar mengenai bagaimana mengasihi, yang satu bagaimana belajar mengenai sesuatu yang lebih lagi mengenai firman Tuhan, saudara. Dan yang satu belajar lagi bagaimana cara mempraktekkan firman Tuhan. Dan dalam hal semuanya itu, saudara, kita akan bertumbuh lebih cepat. Amin, saudara. Jadi, saudara, kalau kita telah dipilih sebagai murid dan kemudian kita ditunjuk ya sebagai seorang pemurid, saudara gak usah khawatir. Ya. Justru dengan demikian saudara, itu akan terus membawa setiap proses pertumbuhan rohani kita akan lebih maju lagi saudara, lebih tinggi lagi saudara. Ya. Dan Tuhan akan mengerjakan bagian yang lebih besar saudara di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Oke saudara, sekarang bagaimana caranya kita menjadi murid Kristus? Mari kita sama-sama baca dalam Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27 firman Tuhan berkata begini saudara, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lalu kemudian kita baca di ayat yang lain dalam Lukas 9 ayat 23.
Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Di sini kurang lebih sama saudara ya. Kita harus pikul salib ya. Di sini ada penyangkalan diri dan juga kita harus mengikut Tuhan pada saat kita mau menjadi muridnya saudara. Dan sekarang kita mau saudara kupas satu demi satu apa itu menyangkal diri saudara. Apa itu menyangkal diri? Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menyangkal diri? Mengapa kita harus menyangkal diri? Saudaraku, kalau kita nggak menyangkal diri, saudara ya, keinginan kita secara manusia itu apa, saudara? Sesuatu yang mengenakan daging. Amin, saudara. Dan Tuhan katakan bahwa apa yang menjadi keinginan daging biasanya berlawanan dengan keinginan roh, saudara. Pada saat daging kita kuat, maka roh kita biasanya lemah. Tetapi pada saat roh kita kuat, maka daging kita lemahkan, saudara. Kita harus memilih, saudara. Pada saat kita menyangkal diri, artinya, saudara, segala sesuatu yang adalah seharusnya ini merupakan hal-hal yang mengenakan kehidupan kita. Ya, saudara ya, kita leha-leha, kita santai-santai, ya, kita diem-diem, ya. Mungkin orang-orang bilang, saudara, ya nikmatin hidup, saudara ya. Orang-orang dunia di sana berkata nikmatin hidup, saudara. Tapi Tuhan berkata bahwa kita bukan mau melihat apa yang di dunia saja, saudara ya. Tetapi Tuhan mau untuk kita melihat bahwa ada satu perkara rohani yang kita harus lakukan, saudara. Yaitu adalah yang namanya keinginan roh, saudara ya. Keinginan roh. Ya. Nah, keinginan roh itu apa, saudara? Yaitu keinginannya Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan mau? Ya. Kalau itu mengenakan kehidupan kita, tetapi apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah itu adalah sesuatu yang kemudian bisa menyenangkan hati Tuhan atau enggak, saudara? Dan kalau itu kita lakukan, saudara, walaupun itu secara daging kita suka, tetapi Tuhan enggak suka, saudara, jangan lakukan, saudara. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 17, saudara, firman Tuhan katakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya, karena keduanya bertentangan sehingga kita setiap kali melakukannya itu adalah bukan apa yang kita kehendaki. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Patokannya itu, saudara. Kalau kita melakukan ini, apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu maunya Tuhan, saudara? Amin, saudara. Lalu yang kedua, saudara, yang kedua adalah pikul salib, saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa pada saat kita mau memikul salib, artinya, saudara, kita siap untuk rela menderita. Amin. Salib berbicara mengenai penderitaan. Dan saudara, kalau kita belajar dari Tuhan kita, guru kita, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Dia yang adalah Allah, tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya, dia turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, dan kemudian dia mati bagi kita, bahkan mati di atas kayu salib. Itu adalah satu bentuk ketaatan, ada satu bentuk penyerahan diri secara total kepada Bapa, saudara. Karena apa, saudara? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena dia mati untuk kita semua supaya kita hidup. Amin, saudara. Tuhan mau membebaskan setiap kita, saudara. Kita yang terikat, kita yang terkutuk, kita yang ada di dalam belenggu, Tuhan mau merdekakan setiap kita, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Bukan lagi menjadi milik iblis, tetapi milik Tuhan, saudara. Bukan lagi ada di dalam kehidupan yang kemudian masuk ke dalam kehidupan di mana kita mati, binasa, saudara. Tetapi masuk ke dalam kerajaan kekal, yaitu masuk kerajaan surga. Amin, saudara. Nah, saudara, saya ingin bagikan, saudara ya. Ada sesuatu hal yang baik, saudara, yang saya dapatkan, saudara ya. Di dalam hal memikul salib, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkata demikian. Saudara simak baik-baik, saudara ya. Saat aku meminta kekuatan, Tuhan memberi aku kesulitan untuk membuat aku kuat. Pada saat aku meminta kekuatan, Tuhan memberi aku kesulitan untuk membuat aku kuat. Saat aku meminta hikmat, Tuhan memberi aku masalah untuk aku selesaikan. Hikmat,
Tuhan kasih masalah untuk kita selesaikan. Saat aku meminta keberanian, Tuhan memberi bahaya untuk aku hadapi. Pada saat kita menginginkan keberanian, ternyata Tuhan memberikan bahaya untuk kita hadapi. Saat aku meminta kasih-Nya, Tuhan memberikan orang-orang yang bermasalah untuk aku tolong. Pada saat kita menginginkan kasih Tuhan lebih lagi, Tuhan berikan orang-orang yang bermasalah untuk kita tolong, saudara. Dan hamba Tuhan itu berkata, doaku terjawab. Doaku terjawab. Kalau kita tidak berpikir secara cara berpikirnya Tuhan, saudara. Kita mau melihat sesuatu itu dengan mudah, saudara. Tetapi Tuhan mau untuk setiap kita berproses. Bukankah pada saat kita mau untuk supaya lebih kuat, dan Tuhan memberikan kita satu ujian, saudara, untuk kita menjadi lebih kuat. Bukankah itu baik bagi kita, saudara? Kita bukanlah bayi-bayi rohani, tetapi kita adalah anak-anak yang kemudian harus dewasa di dalam Tuhan, saudara. Dan itu ada ujiannya, saudara. Segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, saudara, mungkin hal yang gak enak, saudara. Mungkin saudara mengalami hal-hal di mana pada saat kejadian pandemi, saudara, ada banyak yang membuat saudara kecewa, membuat saudara kemudian kesulitan, saudara. Saudara kemudian menjadi mundur dari Tuhan, saudara bahkan pernah punya pikiran saudara mau meninggalkan Tuhan, saudara. Tetapi itu adalah salib yang saudara harus pikul, saudara. Kalau saudara menyadari hal itu, saudara, maka saudara akan lakukan dengan rela. Karena sebagai murid, saudara, kita harus siap untuk menderita. Bukankah Tuhan juga menderita? Begitu rupa, saudara. Penderitaan kita nggak sebanding dengan Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan bahwa pada saat kita menderita itu adalah sesuatu kebanggaan. Kesukaran dalam hidup itu adalah kebanggaannya, saudara. Karena apa? Karena dia lakukan di dalam hal dia melayani Tuhan. Dia memuridkan murid-muridnya Tuhan, saudara. Untuk itu, saudara, Efesus 4 ayat 15, saudara, Tuhan juga mengajarkan kita, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Artinya, saudara, di dalam segala hal itu, saudara, di dalam proses pikul salib kita belajar, dan ujung-ujungnya adalah kita harus menjadikan Kristus sebagai kepala, saudara. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir, saudara, ikut Tuhan Yesus, ya. Mengikuti Tuhan Yesus berarti mengikuti jejak dan teladan Kristus, saudara. Apa yang menjadi jejak dan teladan Kristus yang kita bisa lihat, saudara? Tuhan Yesus memuridkan, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus kemudian mengasihi setiap orang-orang yang menderita. Tuhan Yesus kemudian mempunyai hati untuk jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan Yesus mau, saudara. Teladan yang Tuhan Yesus tinggalkan. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau kita mati bersama dengan Kristus. Tetapi pada saatnya nanti, saudara, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Yang Tuhan janjikan bukan sesuatu yang omong kosong. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah sesuatu firman yang akan digenapi dalam hidup kita, saudara. Sebagai penutup, saudara, saya ingin bacakan, saudara. Murid Yesus adalah seseorang yang seperti apa? Yaitu seseorang yang bersekutu dengan Yesus. Artinya kita berbicara mengenai aspek spiritual. Kemudian seseorang yang belajar dan mentaati segala perintah Yesus. Artinya adalah sesuatu yang apa yang Tuhan Yesus lakukan sebagai pengajaran kita ikuti, saudara. Kemudian bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Artinya itu berbicara mengenai aspek karakter, perubahan kehidupan kita, saudara. Kita harus berubah. Lalu yang terakhir adalah menjadikan orang lain murid Yesus, yaitu adalah pelayanan, saudara. Artinya setiap kita yang dipanggil sebagai murid Tuhan, kita juga harus terpanggil untuk memuridkan orang lain, saudara. Dengan demikian, saudara, apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus akan digenapi. Jadikan semua bangsa, segala bangsa murid Tuhan, ajar mereka
Dan itu akan kita lakukan bersama-sama saudara. Sekali lagi bukan dengan kekuatan kita. Tetapi apakah kemudian kita merespon panggilan Tuhan ini? Mari kita berdoa.